Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Septiana dengan NIM akhir 035 dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai resum materi ilmu penyakit tanaman dengan dosen pengampu Dr. Anton Muhibudin, SPMP. Untuk topik pembahasannya, yang pertama yaitu perkembangan penyakit, yang kedua cara patogen menyerang inang, dan yang ketiga yaitu perubahan fungsi fisiologis tanaman. Yang pertama yaitu perkembangan penyakit. Berikut merupakan gambar dari segitiga penyakit, yaitu terdapat inang, patogen, dan lingkungan. Dalam segitiga tersebut terdapat 3 komponen yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu penyakit. Jika salah satu komponen tidak mendukung, maka penyakit tidak akan terjadi. Penyakit tanaman yang berkembang di alam merupakan interaksi antara patogen penyebab penyakit tanaman dengan tanaman inang dan lingkungan yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian, infeksi merupakan proses patogen yang berhasil melakukan kontak dengan sel atau jaringan yang rentan dan berhasil memanfaatkan nutrisi dari inang tersebut. Kemudian, lamanya bergantung pada ketiga faktor yang mendukung perkembangan penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu proses infeksi. Secara umum terdapat 3 tahapan terjadinya proses infeksi. Yang pertama yaitu fase prepenetrasi, fase penetrasi, dan fase postpenetrasi. Yang pertama yaitu inokulasi. Inokulasi yaitu terjadinya kontak antara patogen dengan inangnya. Kemudian bagian patogen yang menyebabkan infeksi disebut dengan inokulum. Inokulum dapat mencapai tumbuhan inang dengan cara pasif ataupun aktif. Kalau cara pasif itu biasanya melalui angin, air, ataupun bantuan serangga. Apabila aktif yaitu melalui biasanya berada di dalam tanah yaitu melalui spora. Selanjutnya yaitu perkecambahan spora dan pertumbuhan tabung kecambah, di mana kondisi lingkungan yang mendukung dengan waktu yang cukup merupakan syarat dari perkecambahan spora. Kemudian terdapat penetrasi. Penetrasi patogen dapat langsung menembus dinding sel tumbuhan atau melalui luka maupun melalui lubang alami. Kemudian yaitu ada kolonisasi patogen dalam jaringan inang. Kemudian ada invasi yaitu menyebarnya patogen ke dalam tumbuhan, sedangkan kolonisasi yaitu pertumbuhan dan reproduksi patogen dalam tumbuhan. Tumbuhan yang terinfeksi patogen dapat melalui cara sistemik dan juga cara lokal. Kalau sistemik itu biasanya misal bagian daunnya terinfeksi, maka dapat menyebar ke bagian akar, batang, ataupun buah. Apabila secara lokal, misalkan yang terserang merupakan bagian daun, maka yang mengalami kerusakan hanya bagian daunnya saja. Kemudian yaitu fase selanjutnya adalah pemencaran. Ada 4 pemencar patogen yang paling berperan yaitu angin atau udara, air, vektor biasanya seperti serangga, kemudian bagian tumbuhan seperti biji, bibit, ataupun stek. Dan yang terakhir yaitu ada faktor manusia. Selanjutnya yaitu inokulum. Inokulum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu inokulum primer dan juga inokulum sekunder. Inokulum primer yaitu inokulum yang dapat menginfeksi setelah bertahan dalam keadaan tanpa tanaman inang dan infeksinya disebut dengan infeksi primer. Kemudian untuk inokulum sekunder merupakan inokulum hasil perbanyakan dari infeksi primer. Seperti yang dijelaskan tadi, inokulum dapat mencapai tumbuhan inang dengan cara pasif dan juga aktif. Cara pasif dilakukan dengan bantuan angin, air, dan vektor, dan secara aktif biasanya berada di dalam tanah yaitu dengan zoospora yang bergerak ataupun miselium. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai siklus infeksi tadi. Apabila dibuat alur maka akan berbentuk seperti ini, yang merupakan siklus infeksi di mana panah yang tebal merupakan tahapan yang biasa terjadi ketika terjadinya penyakit. Selanjutnya yaitu cara patogen menyerang inang. Patogen dapat menyerang inang untuk mengambil makanan dari inang tersebut. Cara patogen menyerang inang dibagi menjadi 2 yaitu
secara mekanis dan juga secara kimia. Apabila secara mekanis, patogen dapat menyerang inang seperti jamur, tumbuhan tinggi parasit, dan nematoda, biasanya dibantu oleh enzim untuk melunakkan dinding sel sehingga memudahkan patogen untuk melekat pada inang dan melakukan penetrasi. Sedangkan untuk secara kimia, patogen mempengaruhi proses biokimia tanaman akibat adanya senyawa kimia yang dikeluarkan patogen atau senyawa kimia yang diproduksi tumbuhan. Kemudian secara kimia dibagi menjadi 4, yaitu enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Untuk enzim yaitu merupakan molekul protein yang dapat mengkatalisis reaksi dalam suatu sel hidup. Contohnya, enzim yang dikeluarkan patogen yaitu kutinase, pektinase, selulase, dan juga ligninase. Selanjutnya yaitu toksin, merupakan substansi yang beracun dan efektif pada konsentrasi yang sangat rendah, kemudian menyebabkan kerusakan pada sel inang dengan merubah permeabilitas dinding sel serta inaktivasi atau menghambat kerja enzim tersebut. Toksin juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu patotoksin yang bersifat spesifik dan non-spesifik, fitotoksin yang bersifat non-spesifik, serta fitotoksin yang bersifat non-spesifik dan tidak memiliki hubungan antar produksi toksin oleh patogen dengan patogenitas penyebab penyakit. Yang ketiga yaitu adanya zat tumbuh yang merupakan senyawa yang bertindak sebagai hormon yang terdiri atas auksin, giberelin, etilen, dan sitokinin. Yang terakhir yaitu polisakarida yang merupakan substansi lendir yang menyelubungi tubuh patogen untuk melindungi diri dari faktor lingkungan luar yang tidak menguntungkan. Kemudian di sini terdapat perubahan fungsi fisiologis tanaman. Tanaman yang sakit dapat mempengaruhi beberapa proses seperti fotosintesis, translokasi air, translokasi nutrisi, respirasi, permeabilitas membran sel, dan transkripsi serta translasi. Yang mempengaruhi fotosintesis yaitu dikarenakan klorofil yang berkurang atau klorofil yang rusak, biasanya disebabkan oleh nekrosis, akan mengakibatkan proses atau hasil fotosintesis yang menurun. Kemudian kerusakan xilem, penyumbatan xilem, penyempitan pembuluh, kerusakan stomata, dan kerusakan lapisan daun akan mengganggu proses translokasi air menuju bagian-bagian organ yang penting. Selanjutnya yaitu kerusakan flom dan kerja enzim yang terganggu, maka translokasi nutrisi juga akan terganggu. Kemudian respirasi yang mengganggu yaitu kerusakan yang terjadi, maka akan meningkatkan respirasi karena dia mengalami kondisi tekanan sehingga proses respirasinya juga akan meningkat. Kemudian untuk permeabilitas membran sel yaitu paling umum terjadi yaitu kehilangan elektrolit, di mana ion kecil yang larut dalam air dan molekul dari sel. Kemudian yang terakhir yaitu terganggunya proses transkripsi, di mana beberapa patogen terutama virus dan jamur parasit obligat seperti karat dan embun tepung dapat mempengaruhi proses transkripsi dalam sel yang dipengaruhinya. Beberapa kasus yang mempengaruhi transkripsi dengan cara mengubah komposisi, struktur, atau fungsi dari kromatin yang berhubungan dengan DNA sel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.